Wah, Hai. olahraganya? Iya, Kak. Iya, Kak, sejak pandemi ini, Kak, di rumah terus, aku doyan olahraga, Kak. Olahraganya nggak hanya bulu tangkis sih. Wow. Kali ini diajak Kak Angel sih, karena ngajak Kak Angel. Iya, semenjak di rumah aja tuh kita bukannya males-malesan ya, Kak, malah juga olahraga. Betul. Kalau Kak Lili sama Karina ngapain aja, Kak? Aku jadi sukanya masak. Coba-coba resep buat anakku. Lihat dong celemek aku. Oh, Kak. Sukanya nyanyi. Jadi selama pandemi ini aku belajar nyanyi terus deh. Kakak ini malah kasihkan ngobrol, kita belum nyapa adik-adik yang di rumah. Hai adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu, selamat pagi. Nah, kita kembali lagi nih menjumpai adik-adik di dalam kebaktian hari ini. Dan minggu hari ini adalah Minggu Ceria. Minggu ceria ini berarti kita harus semangat ya, Kak? Iya, harus semangat, nggak boleh males-malesan walaupun sedang ada di rumah. Biar kita semangat, gimana kalau kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu Jalan Serta Yesus. Dengan semangat adik-adik ya. Adik-adik sambil berdiri juga boleh ya di rumah. Semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya, kakak-kakak. Boleh. Adik-adik juga boleh loh dengan bergerak ya kakak-kakak. Iya, biar semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, yuk kita mau doa pembukaan sekarang ya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Minggu ini adalah minggu ceria Tuhan. Walaupun kami tetap tidak bisa berkumpul, kami tetap dari rumah masing-masing, tetapi sukacita itu Tuhan tetap ada. Kami ingin ya Tuhan bersama-sama merayakan sukacita ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, agar minggu ceria ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami memperoleh sukacita juga penguatan di dalam firman. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin. Adik-adik, tema hari ini adalah kreatif bersama Tuhan. Tuhan adalah sumber kreatif yang sejati. Dia menciptakan manusia, bumi dan seisinya dengan keunikannya masing-masing. Adik-adik, manusia diciptakan oleh Tuhan, pada dasarnya kita memiliki banyak kreativitas. Nih, seperti yang Kak Linda pegang. Salah satu kreativitas dari manusia adalah membuat raket, membuat kok, atau mungkin adik-adik pegang handphone. Handphone juga menjadi bagian dari kreativitas kita. Nah, adik-adik, walaupun saat ini kita ada di rumah, adik-adik tentu tidak boleh kehilangan kreativitas kan? Seperti tadi Kak Linda berolahraga, Kak Lingling bernyanyi, dan Kak Rina dengan memasak. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Bener banget seperti yang Kak Linda bilang tadi. Kakak-kakaknya kan semuanya pada beraktivitas tuh, nyari kegiatan apa. Nah, adik-adik juga harus begitu, menemukan kira-kira punya talenta apa ya, lalu dikembangkan. Jadi diem di rumah aja bukan berarti kita ini males-malesan, apalagi pandemi kayak gini ya. Tapi harus tetap semangat. Adik-adik,
Besar kecil kita, siapapun kita diciptakan, kita diberikan talenta oleh Tuhan karena kita berharga di matanya. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Jadi bersama Tuhan kita pasti bisa. Dan jangan melarang lagi. Ayo yang ada di rumah melakukan semangat. Dan kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kakak-kakak, yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Cia. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai
terus ada tugas mat sama ada ulangan. Oke, jadwalnya pada waktu baiklah, kerjakan di rumah. Di Google Classroom ya, bisa lah nanti buat dikerjain. Oke. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, sudah siap nih ya untuk mengikuti ibadah online kita. Tadi Kak Lingling, Kak Rina, lalu juga ada Kak Angel, itu lagi ngapain ya? Wah, lagi melaksanakan hobinya ternyata. Lagi mengembangkan talenta untuk mengisi waktu di masa pandemi ini. Tapi, kita juga harus ingat, ternyata di masa pandemi ini kita tetap punya kewajiban. Tetap sekolah di rumah dan juga bekerja di rumah. Jadi pada hari ini temanya adalah kreatif bersama Tuhan. Kita mau lihat selain kita bisa mengisi waktu, ya kita kreatif mengisi waktu, apa yang bisa kita lakukan dalam kewajiban kita, dalam pekerjaan ataupun dalam sekolah kita. Baik adik-adik, yuk kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, udah ganti baju nih kakak, jadi kita udah siap. Mari kita satu di dalam doa untuk memulai pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah, Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kehadiran kami walaupun hanya via daring pada saat ini, itu semua kami yakin karena perkenan-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami, Kau pimpin kami, agar kami dapat mengerti dan mendapatkan pengetahuan baru, dan merefleksikan firman ini dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah kreatif bersama Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan tadi yang mengingatkan kita dan memberitahu kita lagi bahwa pada saat penciptaan, Allah itu tidak hanya menciptakan satu jenis. Jadi hewan-hewan serta burung di udara diciptakan, lalu kemudian apa yang terjadi? Dibawa kepada manusia untuk dinamai. Nah, ini adalah salah satu bentuk proses kreatif. Pertama, kita harus memahami dulu apa itu kreatif. Nah, kreatif itu berasal dari kata create atau menciptakan. Nah, menariknya di sini Allah itu menciptakan bumi dan segala isinya. Berarti Allah itu kreatif ya. Nah, selain itu, yang kita lihat sekarang, kalau kamu ketemu teman kamu, kalau kamu ketemu dengan orang lain, kamu bisa membedakan, oh ini wajahnya si ini wajahnya si A, ini si B, si C, dan lain-lain. Begitu. Karena apa? Karena ada perbedaan. Ada keunikan masing-masing dari fisik, dari wajah kita. Sidik jari, nggak ada sidik jari yang sama. Seperti itu. Lalu juga kita melihat spesimen-spesimen tanaman ataupun hewan itu sangat beragam dan sangat banyak. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah menunjukkan karyanya itu secara kreatif. Bagaimana Allah menciptakan bumi beserta segala isinya dengan kreatif. Begitu. Nah, selain penciptaan, apalagi kita bisa melihat bagaimana Allah menuntun umat pilihannya. Atau pada saat itu bangsa Israel dituntun keluar dari tanah Mesir. Apa yang dilakukan oleh Allah? Sangat banyak untuk memperlihatkan kuasanya kepada bangsa Israel. Kemudian bangsa Mesir dijatuhi tulah. Ada 10 macam tulah berbeda-beda. Lalu ketika bangsa Israel kemudian dikepung oleh tentara Mesir di depan laut Teberau, nggak usah muter, dibelah laut Teberau itu. Jadi kita melihat bagaimana Allah mempunyai caranya sendiri. Dan itu sangat kreatif karena sangat bermacam-macam, sangat berbeda. Selain itu, apalagi yang bisa kita lihat? Di perjanjian baru, ya, di perjanjian baru kita bisa melihat sosok Yesus. Yesus kemudian dia mengajar orang-orang, dia melakukan mujizat-mujizat, itu semua dengan kreatif. Perhatikan, Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang berbeda. Ada perumpamaan-perumpamaan benih, lalu ada juga perumpamaan tentang talenta,
Lalu ada juga perumpamaan tentang anak sulung dan lain-lain, tentang domba, tentang gembala. Nah, di situ kita bisa lihat Yesus ini kreatif. Dia bisa mengambil satu contoh dari kehidupan sehari-hari untuk menjadi contoh bagi pengajarannya agar orang bisa mengerti. Begitu. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah, bahkan Yesus Kristus itu adalah sosok yang kreatif. Nah, selain Yesus, kita juga mengenal salah satu tokoh yang kreatif di dalam Alkitab, yaitu Nabi Nathan. Nabi Nathan, kalau ada yang masih ingat kisahnya dengan Raja Daud, dia diutus oleh Allah untuk menegur Raja Daud atas dosa yang Raja Daud perbuat. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud, supaya Raja Daud bisa sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah? Nah, masih ingat ya, Nabi Nathan membuat satu cerita. Jadi dia menyampaikan satu cerita kepada Raja Daud untuk menyadarkan Raja Daud bahwa apa yang ia lakukan itu adalah hal yang salah. Jadi kita bisa lihat tokoh kreatif, kita bisa temukan lagi dalam Alkitab ada siapa saja. Oke, kita lanjut. Setelah kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang kreatif, lalu kemudian tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan Yesus juga menjadi seorang yang kreatif, berarti kita manusia juga harus kreatif. Wah, kenapa manusia harus ikut-ikutan kreatif? Kita manusia adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga kita bisa mewariskan sikap Allah. Apa sikapnya? Yaitu kreatif, karakter yang kreatif. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus menjadi ciptaan yang kreatif. Nah, ciptaan kreatif yang seperti apa? Karena kita segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita harus menjadi sosok yang kreatif ke arah yang positif. Jadi jangan sampai nanti ada yang mengatakan bahwa kita boleh kreatif nih, jadi apapun bisa kita kreasikan, bahkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kita tahu bahwa itu tidak baik, kita jadi bikin kreatif gitu. Karena alasannya kan kita harus kreatif, jadi kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, tapi karena sekali lagi kita adalah segambar dan serupa dengan Allah, jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus kreatif secara positif. Kreatif secara positif ini apa? Oke, yang pertama, kita manusia harus bisa menjalani hidup sebagai makhluk yang kreatif. Secara umum, kita mengetahui bahwa sudah banyak orang-orang dari zaman dulu yang menemukan hal-hal baru, gitu. Hal-hal baru baik itu di bagian industri, di bagian seni, ya, yang menemukan lampu listrik, lalu yang menciptakan alat penggiling, misalkan seperti itu. Jadi banyak ciptaan-ciptaan, ya, hal-hal yang ditemukan itu karena kreativitas manusia. Nah, sebagai anak sekolah minggu nih, apa sih yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi kreatif? Nah, adalah mewujudkan buah-buah yang baik secara kreatif di dalam kehidupan kita. Ketika buah-buah yang baik itu contohnya jujur, kasih, ya, jujur, kasih, kesetiaan, murah hati. Bagaimana kita mewujudkan buah-buah itu secara kreatif? Nah, di masa pandemi ini, seperti yang kita sudah lihat tadi, kakak sambil bekerja, ya, di rumah, kamu sambil sekolah di rumah, kakak-kakak yang lain juga, dan pasti kamu mengembangkan hobi serta talenta kamu yang ada di rumah. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan? Buah-buah baik ini bagaimana kita caranya aplikasikan secara kreatif? Nah, kakak membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kreatif dalam mengelola waktu dan kegiatan. Jadi selama pandemi seperti ini, kita harus kreatif, kita harus berkreasi bagaimana nih membagi waktu aku. Aku tidak selamanya ada di gadget. Aku tidak selamanya ada di depan laptop, gitu, depan handphone. Jadi apa yang harus aku lakukan?
gitu. Adakah kegiatan-kegiatan kreatif lain yang bisa mengembangkan diri aku? Itu melakukan hobi, ya, mengasah talenta kamu, mengasah pikiran kamu. Itu adalah hal-hal yang kreatif. Jadi kamu membagi waktu secara kreatif. Begitu. Lalu kemudian bagaimana kamu menyelesaikan tugas-tugas, ya, menyelesaikan tugas-tugas. Jadi pada saat ini adalah kesempatan kita menjadi orang yang kreatif secara maksimal. Gitu. Yang dulunya harus ngikutin jam sekolah ini sampai tidur gitu. Tapi sekarang karena kamu di rumah, setelah sekolah online kamu bisa mengatur waktu. Kapan aku bisa mengerjakan tugas? Kapan aku bisa mengerjakan tugas sekolah atau tugas rumah? Gitu. Jadi kamu harus secara kreatif supaya apa? Tidak bosan. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kita harus bisa mengkreasikan, ya, kita harus menjadi orang yang kreatif dalam mengelola jadwal atau kegiatan kita. Oke, lalu yang kedua, kreatif dalam membangun relasi dengan sesama. Nah, gimana nih kita kreatif menjalin relasi atau hubungan dengan sesama sementara lagi pandemi? Ya kan, ketemu aja nggak bisa, jalan-jalan nggak bisa, gimana? Nah, jadi pertama adalah kita harus kreatif membangun relasi bersama orang di sekitar kita, yaitu yang di rumah. Kamu dengan mama dan papa, dengan kakak dan adik, dengan oma opa, dengan kakek nenek, itu harus kreatif membangun relasi. Kamu bayangin kalau tiap hari cuman, adik sudah makan? Sudah mah? Oke, udah. Setelah itu nanti malamnya lagi, adik jangan lupa makan ya. Iya mah, sebentar lagi. Itu terus berlangsung selama berhari-hari tanpa keluar rumah, ya, itu akan sangat membosankan. Bahkan mungkin akan ada konflik, akan ada emosi gitu kan, karena ini terlalu monoton. Tapi ketika hari ini aku mau main game gitu, aku mau main catur sama opa, aku mau masak bareng sama mama. Jadi sekalian kamu mengembangkan talenta kamu, sekalian kamu membangun relasi kamu dengan orang di sekitar kamu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gimana caranya saya membangun relasi saya dengan teman-teman saya yang jauh, dengan keluarga-keluarga saya yang jauh, kan lagi nggak bisa ketemu, lagi nggak bisa kumpul-kumpul. Ya, nah, jadi ini dibutuhkan kreativitas. Kita sudah punya gadget, kita sudah punya platform, kita sudah punya aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pertemuan kita secara virtual. Nah, itu digunakan. Gitu. Jadi ketika kamu lagi kangen sama sepupunya, lagi kangen sama sahabatnya, kamu telepon, kamu video call. Jadi kamu kreatif, tapi hubungan atau relasi itu tetap terbangun. Jangan karena alasan pandemi, aku jadi nggak punya teman. Aku jadi nggak bisa komunikasi sama teman kamu, walaupun memang beda rasanya kalau kita ketemu langsung, atau dengan handphone. Nah, tapi dengan kondisi sekarang memang kita harus menyesuaikan. Oke, jadi itu yang kedua, bahwa kita harus kreatif untuk membangun relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Begitu. Ya, di dalam kelas juga. Di dalam kelas sering karena kelas online kita jadi nggak berinteraksi sama teman kita. Ya kan, gak berinteraksi, ini siapa ya yang di kotak sebelah ini, di kotak sebelah ini ada siapa. Nah, coba kita membangun secara kreatif gimana caranya supaya saya bisa kenal dengan teman sekelas saya walaupun belum pernah ketemu. Jadi kita menjaga relasi, karena kita adalah makhluk sosial. Dan kita juga adalah gambar dan rupa Allah yang akan memperlihatkan sikap-sikap seperti apa sih kita berhubungan dengan orang lain. Kita harus peduli, kita harus kasih kepada orang lain, kita harus ramah kepada orang lain. Dengan cara apa? Kita harus kreatif. Kreatif membangun relasi dengan orang lain. Jadi itu dua cara bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita mengkreasikan buah-buah baik itu dalam kehidupan kita. Jadi kasih, lalu ramah tamah, lalu kemudian kepedulian, kejujuran, itu bisa dikreasikan. Itu secara kreatif kamu bisa melakukan itu. Jadi tidak ternyata kasih itu cuma pas aku memberikan sesuatu. Kalau enggak.
Nah, kamu bisa kreatif. Bagaimana kamu peduli, kamu mendengarkan curhat, sangat banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi, di tengah pandemi seperti ini, keadaannya susah untuk ketemu, susah untuk membangun hubungan, susah untuk menyesuaikan kebiasaan kita. Kita harus menjadi umat Allah yang kreatif. Dan sekali lagi kita kreatif yang positif. Oke? Jadi firman Tuhan kali ini kiranya membawa angin segar buat kita, bahwa di tengah pandemi ini kita bersama-sama harus menjadi kreatif. Kita harus kreatif bersama Tuhan dan kita harus kreatif bersama sesama kita dan ciptaan yang lain. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas firman dan renungan-Mu yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau masih mau mengingatkan kami untuk menjadi umat-Mu yang kreatif. Kreatif dalam hal-hal yang positif, karena kami yakin dan percaya itu adalah aplikasi dari menjadi seorang yang segambar dan serupa dengan-Mu. Ya Tuhan, kiranya dalam tindakan kami sehari-hari, dalam perwujudan kami akan firman-Mu pada hari ini, itu semua hanya dalam pertolongan-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Ya, firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama adik-adik, dan Kak Linda berharap kalian dapat memahami dan mengerti dan menjadikan kekuatan di dalam hidup kalian. Nah, saat ini tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh teman-teman kalian juga. Nah, mari kita berdoa bersama-sama adik-adik. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk guru dan siswa Tuhan dalam melaksanakan pembelajaran online. Kiranya Engkau terus memberikan mereka semangat agar pembelajaran online ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberikan mereka umur yang panjang dan perlindungan agar mereka bisa sehat selalu ya Tuhan. Dan untuk seluruh anak sekolah minggu ya Tuhan, berkati mereka agar mereka bisa bertumbuh bersama-Mu ya Tuhan, memiliki iman yang kuat dan sehat sejak dini dan bisa mengikuti ajaran-Mu sampai besar nanti ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan keadaan bisa kembali seperti normal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin supaya dapat memimpin negara Indonesia dengan bijak sehingga tercipta kedamaian dan keamanan di negara kami. Kami menyerahkan seluruhnya kepadamu. Kami juga berdoa untuk seluruh tim medis di masa pandemi ini. Semoga vaksin COVID-19 segera ada dan negara kami terbebas dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami. Tuhan Yesus, Engkau yang akan memenuhi segala kebutuhan untuk pembangunan gereja kami. Kami percaya semua itu akan Engkau sediakan pada waktu yang tepat, dan kami tetap bersyukur kalau kami masih dapat beribadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Adik-adik, sekarang marilah dengan segala kerendahan hati kita menaikkan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahan adik-adik dalam amplop dan diberikan saat sudah bisa ibadah, atau bisa juga dengan cara Seperti rekening di bawah ini atau QRIS. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan,
menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, biar membantu memperluas kerajaan di bumi ini. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Jangan lupa untuk menerapkan firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh Kak Cia ya. Dan adik-adik, satu lagi pesannya, tetaplah kreativitas. Karena Tuhan kita adalah sumber kreativitas sejati. Untuk mengakhiri kebaktian kita minggu ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu penutup, yaitu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah adik-adik, kakak-kakak juga ya, tetap semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ibadah telah selesai adik-adik. Sebentar lagi kita akan memulai aktivitas kita setelah ibadah ini, dan kita akan tutup ya adik-adik di dalam doa penutup. Nanti setelah doa penutup selesai, kita lanjutkan dengan doa Bapa kami seperti doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Berkati kami masing-masing Bapa, di setiap kami walaupun kami beraktivitas di rumah. Dan firman yang sudah Tuhan tabur pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami berjanji dan kami percaya Tuhan akan memberikan kreativitas itu kepada kami, karena Engkaulah Sang Kreator yang terbaik bagi hidup kami. Dan kami akan melanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti bumi di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah telah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Semangat, semangat, semangat.